Anda terobsesi dengan seseorang yang mungkin bahkan tidak membalas perasaan Anda. Anda merasa orang ini pasti takdir Anda. Namun, Anda tidak tahu mengapa rasanya begitu sakit. Ketika Anda tidak bisa tidur karena terus memikirkan seseorang. Ketika setiap lagu mengingatkan Anda pada orang ini. Ketika Anda percaya semesta sengaja mempertemukan Anda, maka berhentilah. Apa yang akan Anda temukan dalam 3 menit ke depan bisa menghancurkan semua fantasi romantis Anda atau mengonfirmasi bahwa koneksi ini benar-benar nyata. Carl Jung, salah satu psikolog paling kontroversial dalam sejarah, mendedikasikan hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Dan apa yang dia temukan begitu mengganggu, sehingga kebanyakan terapis tidak akan pernah memberitahu Anda. Karena Jung tidak memberi Anda harapan palsu. Dia menunjukkan kepada Anda kebenaran paling kejam tentang cinta, bahkan jika itu menyakitkan. Sebelum kita lanjut, lakukan sesuatu yang tegas yang akan melipat gandakan energi dari apa yang akan Anda pelajari. Berlangganan saluran ini sekarang, karena di sini kita berbicara terbuka tentang kebenaran yang tidak berani dikatakan orang lain. Berikan tanda suka pada video ini, agar lebih banyak orang dapat menemukan informasi yang mengubah hidup ini. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar nama orang yang tidak bisa berhenti Anda pikirkan. Atau jika Anda lebih suka merahasiakannya, cukup tulis kata takdir. Setiap tindakan yang Anda ambil sekarang menciptakan resonansi energi yang akan memperkuat segala sesuatu yang akan Anda pahami. Lakukan sekarang. Jangan menunggu sampai akhir, karena apa yang akan datang begitu kuat, sehingga Anda harus membenamkan diri sepenuhnya dalam proses ini. Hari ini Anda akan menemukan hanya dalam beberapa menit, apakah orang yang menguasai pikiran Anda ini benar-benar takdir Anda atau manifestasi dari luka terdalam Anda yang menyamar sebagai cinta. Dan saya peringatkan Anda, informasi ini bisa sepenuhnya menghancurkan cerita yang telah Anda katakan pada diri sendiri tentang hubungan ini. Apakah Anda siap menghadapi kebenaran? Karena apa yang ditemukan Jung adalah sebagai berikut. 90% orang yang percaya bahwa mereka mengalami cinta takdir sebenarnya sedang mengulangi pola traumatis dari masa kecil mereka. Mereka mengacaukan ketergantungan emosional dengan koneksi jiwa. Mereka menyebut takdir, apa yang sebenarnya adalah luka yang berteriak minta disembuhkan. Tapi inilah yang tidak diberitahukan orang kepada Anda. Ada juga 10% koneksi yang nyata, yang melampaui waktu dan ruang, yang memiliki makna ilahi dalam hidup Anda. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan dengan tepat cara mengenali perbedaannya. Jika Anda telah mendengarkan sejauh ini, itu bukan kebetulan. Sesuatu di dalam diri Anda tahu bahwa informasi ini sangat penting bagi hidup Anda. Anda mati-matian mencari jawaban yang tidak diberikan siapapun kepada Anda. Anda lelah merasa gila karena mencintai seseorang yang mungkin bahkan tidak memainkan peran penting dalam hidup Anda. Perhatian, apa yang akan Anda pelajari mungkin mengguncang ego Anda, tetapi membebaskan jiwa Anda. Jung tidak datang untuk mengonfirmasi fantasi romantis Anda. Dia datang untuk membangkitkan kesadaran Anda. Dan kebangkitan ini, meski sangat diperlukan, terasa menyakitkan. Inilah kebenaran yang disembunyikan industri cinta dari Anda. Anda tidak jatuh cinta pada orang. Anda jatuh cinta pada proyeksi Anda sendiri. Orang yang Anda pikir sempurna itu sebenarnya mencerminkan bagian dari jiwa Anda sendiri yang belum Anda integrasikan. Anda melihat dalam diri mereka apa yang perlu Anda lihat, bukan siapa mereka sebenarnya. Menakutkan, bukan? Karena itu berarti semua cinta pada pandangan pertama ini, koneksi yang tidak bisa dijelaskan ini, perasaan saling mengenal dari kehidupan masa lalu ini,
bisa jadi tidak lebih dari alam bawah sadar Anda yang memproyeksikan luka-lukanya yang belum terselesaikan ke orang lain. Tapi tunggu, sebelum Anda panik, Jung juga menemukan sesuatu yang revolusioner. Ketika dua orang telah mengintegrasikan sisi gelap mereka dan menyembuhkan luka mereka, mereka dapat bertemu pada tingkat jiwa di luar proyeksi. Itu adalah cinta takdir yang sejati, bukan ilusi romantis yang dijual film-film kepada kita, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan transformatif. Apakah Anda menginginkan bukti pamungkas apakah orang ini benar-benar ditakdirkan untuk Anda? Jung menyebutkan tanda-tanda yang tidak bisa salah, tetapi mereka begitu tanpa ampun sehingga kebanyakan orang tidak ingin mendengarnya. Dengarkan baik-baik sekarang, karena di sini ilusi dan kebenaran berpisah jalan. Jika orang ini membuat Anda cemas, tidak aman. Jika Anda terus-menerus merasa harus membuktikan diri, maka itu bukan cinta takdir. Itu adalah trauma Anda yang menyamar sebagai ketertarikan. Jika orang ini memicu luka lama Anda akan pengabaian, membuat Anda percaya bahwa Anda tidak cukup, membuat Anda dalam ketidakpastian terus-menerus, bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar mencintai saya? Maka ini bukan takdir Anda. Itu adalah masa lalu Anda yang belum terselesaikan, yang berteriak minta disembuhkan. Jika Anda terjaga di malam hari, bertanya-tanya, apakah dia mencintai Anda? Itu bukan kedamaian jiwa, tetapi ketakutan ego Anda yang terluka. Hal yang menakutkan adalah kebanyakan orang kecanduan jenis cinta ini karena mereka mengacaukan rasa takut dengan gairah, drama dengan kedalaman, dan intensitas dengan keaslian. Selama Anda tetap dalam kebingungan ini, Anda akan terperangkap dalam siklus yang sama yang melelahkan Anda, alih-alih mengembangkan Anda. Sekarang tibalah bagian yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Bagian yang disimpan Jung bagi mereka yang cukup berani untuk menghadapi kebenaran tanpa memalingkan muka. Jung menemukan bahwa cinta setia yang sejati adalah kebalikan dari apa yang diajarkan budaya pop kepada kita. Dengarkan tanda-tanda ini, seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Karena dalam artian tertentu, kualitas kehidupan cinta Anda benar-benar bergantung padanya. Cinta sejati memberi Anda rasa damai dan pengakuan yang dalam, bukan kegelisahan terus-menerus. Itu membiarkan Anda tidur dengan tenang, karena Anda merasa aman secara emosional. Itu membuat Anda merasa dicintai apa adanya, tanpa harus terus-menerus berjuang untuk mendapatkan perhatian. Itu membangkitkan dalam diri Anda kemampuan untuk menjadi otentik tanpa takut penolakan atau penghakiman. Itu mengundang Anda untuk tumbuh tanpa harus berubah hanya untuk menyenangkan orang lain. Jika orang yang Anda pikirkan saat ini tidak memenuhi kriteria ini, saya punya kabar pahit untuk Anda. Itu bukan takdir Anda. Itu adalah ketergantungan emosional Anda yang menyamar sebagai cinta kosmik. Saya tahu itu menyakitkan. Pikiran Anda sekarang mencari alasan, mencari sebab untuk menyangkal kebenaran ini. Tetapi jiwa Anda, bagian dari diri Anda yang mengetahui secara mendalam, sedang mengangguk sekarang. Anda siap untuk realisasi yang paling mengejutkan. Jung menemukan bahwa mereka yang paling terobsesi menemukan belahan jiwa mereka adalah yang paling tidak siap untuk menerimanya. Mengapa? Karena mereka mencari seseorang untuk melengkapi mereka. Sementara cinta setia yang sejati hanya muncul ketika Anda sudah utuh. Disinilah letak rahasia yang bisa mengguncang dunia Anda. Jika Anda sangat menginginkan orang ini menjadi satu-satunya, jika kedamaian batin Anda bergantung pada apakah mereka tinggal atau pergi, jika Anda percaya Anda tidak bisa hidup tanpa mereka, maka mereka tentu saja tidak ditakdirkan untuk Anda. Cinta sejati tidak datang untuk menyelamatkan Anda, tetapi untuk merayakan Anda. Itu tidak datang untuk mengisi Anda,
tetapi untuk mengembangkan Anda. Itu tidak muncul untuk melengkapi Anda, tetapi untuk menemani Anda dalam keutuhan Anda. Sekarang tibalah saat kebenaran brutal. Apakah Anda siap melepaskan orang yang Anda yakini sebagai takdir Anda? Ketika Anda menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah karma Anda yang belum terselesaikan, apakah Anda memiliki keberanian untuk mengakui bahwa apa yang Anda rasakan mungkin bukan cinta, tetapi ikatan traumatis? Karena Jung akan memberitahu Anda tanpa ragu-ragu. Selama Anda berpegang teguh pada hubungan yang menguras Anda, membingungkan Anda, membuat Anda terperangkap dalam roller coaster emosional, Anda menghalangi kedatangan cinta sejati Anda. Seolah-olah Anda berdiri di pintu depan, memeluk sebuah foto sementara pasangan nyata Anda membunyikan bel di luar, tetapi tidak bisa masuk karena Anda memegang erat sebuah ilusi. Izinkan saya menanyakan sesuatu yang sepenuhnya jujur, sesuatu yang dapat mengungkapkan kebenaran dalam hitungan detik. Apakah orang yang Anda yakini sebagai takdir Anda ini membantu Anda menjadi versi diri Anda yang lebih baik? Atau apakah mereka membuat Anda terperangkap dalam pola yang sudah Anda kenal dengan baik? Apakah kehadiran mereka memimpin Anda menuju pertumbuhan, menuju sisi baru dari kepribadian Anda? Atau apakah itu hanya mengonfirmasi apa yang sudah Anda ketahui tentang diri Anda? Karena cinta sejati dari perspektif Jung bukanlah pengulangan, tetapi evolusi. Itu tidak datang untuk mengonfirmasi luka Anda, tetapi untuk mengubahnya. Itu tidak datang untuk membuat Anda nyaman, tetapi untuk memperluas batas dari apa yang Anda yakini mungkin. Jung berkata, segala sesuatu yang mengiritasi kita tentang orang lain dapat memimpin kita ke pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Jika orang yang tidak bisa Anda lupakan membuat Anda gugup, merasa tidak memadai, atau cemas, jangan abaikan tanda-tanda ini. Jiwa Anda sedang berbicara kepada Anda. Ia menunjukkan dengan tepat bagian mana dari diri Anda yang membutuhkan perhatian, luka mana yang masih terbuka, pola mana yang masih belum terselesaikan. Sekarang, saya ingin Anda melakukan latihan kecil, satu hal yang dapat memberi Anda lebih banyak kejelasan dalam 30 detik daripada analisis berbulan-bulan. Tutup mata Anda dan pikirkan orang ini. Bukan tentang apa yang Anda rasakan untuk mereka, tetapi tentang apa yang Anda rasakan tentang diri Anda sendiri ketika Anda bersama mereka. Apakah Anda merasa lebih bebas atau lebih terperangkap, lebih otentik atau lebih palsu? Lebih tenang atau lebih tegang? Lebih terhubung dengan diri sendiri atau lebih tersesat? Sensasi-sensasi ini, reaksi fisik ini adalah kompas batin Anda, menunjukkan kebenaran yang tidak ingin diterima oleh pikiran Anda. Jung mengajarkan bahwa proses individuasi, jalan untuk benar-benar menjadi diri sendiri, adalah tugas paling penting dalam hidup Anda. Hubungan, terutama yang intens, adalah katalis dari proses batin ini. Mereka bukan tujuan itu sendiri, tetapi kendaraan yang memimpin Anda ke tujuan sejati Anda, pertemuan dengan diri sendiri. Seberapa sering Anda mengacaukan keakraban dengan takdir? Seberapa sering Anda merasa tertarik secara magnetis kepada seseorang hanya untuk kemudian menyadari bahwa orang ini mengingatkan Anda pada pola lama, mungkin bahkan menyakitkan, tetapi akrab? Otak manusia mencari yang akrab, bahkan ketika yang akrab itu menyakiti kita. Itulah sebabnya kita sering tertarik pada orang yang memperlakukan kita seperti cara kita diperlakukan di masa kecil. Bukan karena itu takdir kita, tetapi karena itu adalah pola kita yang belum terselesaikan. Cinta sejati yang ditakdirkan tidak terasa akrab dalam artian lama, tetapi akrab dalam artian nyata. Seolah-olah setelah perjalanan panjang, Anda akhirnya pulang ke rumah. Bukan karena Anda selalu berada di sana, tetapi karena Anda akhirnya berada di tempat yang memang seharusnya Anda berada. Jung berbicara tentang sinkronisitas,
kebetulan-kebetulan tepat yang tampaknya memiliki makna lebih dalam. Jika seseorang tertentu masuk ke dalam hidup Anda pada saat yang tepat, ketika Anda sedang melalui fase perubahan batin, jangan abaikan itu. Jiwa berbicara melalui sinkronisitas, tetapi juga melalui keheningan, melalui ketenangan, melalui perasaan tenang bahwa ini benar yang tidak memerlukan pembenaran. Tetapi sinkronisitas bukanlah jaminan durasi. Terkadang orang datang secara sinkronistis ke dalam hidup kita untuk membawa pesan, untuk membuka pintu, untuk menunjukkan sesuatu tentang diri kita, dan kemudian mereka pergi lagi. Itu juga sepenuhnya benar. Tidak setiap koneksi mendalam dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Beberapa dimaksudkan untuk mengubah Anda selamanya. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang benar-benar ditakdirkan untuk Anda digambarkan Jung seperti ini. Anda bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya dengan orang ini tanpa takut dihakimi. Anda bisa menunjukkan sisi gelap Anda, kontradiksi Anda, ketakutan Anda, dan alih-alih menarik diri, orang ini tetap tinggal dan membantu Anda mengintegrasikan bagian-bagian itu. Cinta sejati tidak lari dari kerentanan Anda. Ia memeluknya. Ia tidak menghindar ketika Anda menangis. Ia memegang Anda saat Anda melakukannya. Ia tidak menghukum Anda atas ketidaksempurnaan Anda, tetapi mengenali di dalamnya kemanusiaan Anda yang kompleks dan indah. Ia tidak ingin mengubah Anda. Ia mencintai Anda justru karena Anda adalah diri Anda apa adanya, termasuk sisi gelapnya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda sangat mencari cinta dan percaya Anda membutuhkannya untuk menjadi lengkap, Anda terus menarik hubungan yang mencerminkan kekurangan Anda itu? Seolah-olah semesta terus memantulkannya kembali kepada Anda, sampai Anda menyadari bahwa apa yang Anda cari di luar hanya dapat ditemukan di dalam diri Anda sendiri. Tetapi ketika Anda mulai menyembuhkan di dalam, untuk mengenal diri sendiri, untuk benar-benar mencintai diri sendiri, getaran Anda berubah. Anda berhenti menarik karena kebutuhan dan mulai menarik karena resonansi. Kemudian orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda muncul. Jung berkata, siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terbangun. Jika Anda selama ini mencari takdir Anda di mata orang lain, mungkin sudah waktunya untuk menemukannya di mata Anda sendiri. Karena orang yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda, bukanlah orang yang melengkapi Anda, tetapi orang yang mengenali bahwa Anda sudah lengkap dan memilih untuk berjalan di samping Anda. Itulah perbedaan mendalam antara koneksi karma dan koneksi takdir. Koneksi karma datang untuk menunjukkan pola yang harus Anda hancurkan, luka yang harus Anda sembuhkan, pelajaran yang harus Anda pelajari. Bisa jadi intens, dramatis, bahkan membuat ketagihan, tetapi tujuannya sementara. Ketika Anda memahami pelajarannya, intensitasnya memudar. Koneksi takdir bagaimanapun berbeda. Ia datang tanpa drama. Ia membawa perasaan pengakuan yang mendalam, perasaan tenang bahwa akhirnya Anda di sini. Ia tidak mengaktifkan luka Anda untuk menyiksa Anda, tetapi untuk menyembuhkannya. Ia tidak menggoyahkan Anda, tetapi membantu Anda menemukan pusat batin Anda. Ia tidak membuat Anda bergantung. Ia membuat Anda bebas. Hambatan terbesar untuk mengenali koneksi semacam itu adalah rasa takut. Takut menjadi rentan. Takut dilihat sepenuhnya. Takut seseorang akan pergi jika Anda menunjukkan kebenaran Anda. Tetapi Jung mengingatkan kita, kerentanan bukanlah kelemahan. Itu adalah sumber koneksi nyata. Jika Anda berada dalam hubungan di mana Anda harus menyembunyikan bagian dari diri Anda untuk dicintai, maka itu bukan koneksi takdir, tetapi koneksi bersyarat.
Cinta sejati tidak bersyarat, bukan dalam artian mentolerir perilaku destruktif, tetapi dalam artian melihat esensi Anda di luar kekurangan Anda. Jung juga berbicara tentang pentingnya hal-hal yang berlawanan. Terkadang orang yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda bukanlah orang yang paling mirip dengan Anda, tetapi orang yang paling melengkapi energi Anda. Bukan orang yang berpikir seperti Anda, tetapi orang yang membuka perspektif baru bagi Anda. Tapi hati-hati, tidak setiap perbedaan berarti saling melengkapi. Koneksi takdir bisa memiliki tantangan, momen-momen sulit, bisa membutuhkan kerja dan dedikasi, tetapi tidak pernah terasa seperti paksaan. Terasa seperti aliran alami, seperti pertumbuhan organik, seperti sungai yang menemukan jalannya tanpa memecahkan batu. Dan sekarang, satu pertanyaan penentu terakhir. Apakah Anda benar-benar mencari koneksi takdir? Atau apakah Anda sebenarnya melarikan diri dari koneksi dengan diri sendiri? Seringkali apa yang kita sebut pencarian cinta, pada kenyataannya adalah pelarian dari kekosongan batin kita sendiri. Jung memperingatkan, tidak ada hubungan eksternal yang dapat mengisi kekosongan batin yang belum Anda kenali sendiri. Orang yang ditakdirkan untuk Anda tidak datang untuk menyelamatkan Anda dari kesepian Anda. Mereka datang untuk menemani Anda dalam kepenuhan Anda. Mereka tidak muncul untuk melengkapi cerita Anda, tetapi untuk membuat cerita baru bersama Anda. Mereka tidak datang untuk memecahkan masalah Anda, tetapi untuk berjalan di sisi Anda sementara Anda memecahkannya sendiri. Dan bagaimana seseorang tahu bahwa seseorang siap untuk koneksi takdir? Jung akan berkata, Anda siap ketika Anda tidak lagi sangat membutuhkannya. Ketika Anda telah belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika Anda telah menyembuhkan luka terdalam Anda, mengintegrasikan sisi gelap Anda, dan berdamai dengan masa lalu Anda, baru saat itulah Anda memiliki sesuatu yang nyata untuk diberikan. Ini tidak berarti bahwa Anda harus sempurna, tetapi sadar. Sadar akan pola Anda, luka Anda, mekanisme pertahanan Anda. Sadar akan apa yang Anda proyeksikan dan apa yang Anda terima. Sadar akan perbedaan antara cinta dan ketergantungan, antara koneksi dan kodependensi. Cinta sejati tumbuh subur dalam kesadaran, bukan dalam ketidaksadaran. Ia dipelihara oleh keaslian, bukan oleh topeng. Ia tumbuh melalui kebenaran, bukan melalui ilusi. Dan di atas segalanya, ia didasarkan pada kebebasan bersama, bukan pada kendali. Saya ingin Anda mengetahui sesuatu yang penting, sesuatu yang dapat mengubah seluruh pemahaman Anda tentang cinta. Jika orang yang tidak bisa Anda lupakan membuat Anda terus-menerus dalam keadaan tidak pasti, takut atau gelisah, maka itu bukan koneksi takdir. Itu adalah luka Anda yang menyamar sebagai cinta. Cinta sejati mungkin memiliki momen ketidakpastian, tetapi fondasinya stabil. Ia memberi Anda rasa aman dan percaya. Jung mengajarkan bahwa jiwa mengenali pasangannya tanpa memerlukan penjelasan rasional. Resonansi ini melampaui ketertarikan fisik, melampaui kecocokan intelektual, melampaui minat yang sama. Ini adalah pengakuan pada tingkat keberadaan yang paling dalam. Dan bagaimana dengan orang-orang yang Anda cintai secara mendalam, tetapi tidak tinggal? Jung akan berkata, mereka masih bagian dari takdir Anda, tetapi bukan untuk menetap. Tujuan mereka adalah untuk membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, untuk mengaktifkan proses pertumbuhan, untuk mempersiapkan Anda bagi apa yang akan datang selanjutnya. Mereka bukan kesalahan, tetapi guru yang menyamar sebagai kekasih. Setiap hubungan, setiap pertemuan, setiap koneksi dalam hidup Anda sempurna untuk perkembangan Anda tepat pada saat itu. Bahkan mereka yang menyakiti Anda, yang membingungkan Anda, yang membuat Anda meragukan kelayakan Anda untuk dicintai,
Mereka semua adalah kepingan teka-teki yang memimpin Anda lebih dekat ke kebenaran terdalam Anda. Tetapi disinilah kuncinya. Anda tidak dapat menerima koneksi sejati Anda selama Anda masih berpegang pada masa lalu yang telah memenuhi tujuannya. Jung berbicara tentang pentingnya melepaskan, menghormati masa lalu tanpa tetap terikat padanya. Hanya ketika Anda melepaskan yang lama, Anda menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda. Jika Anda telah membaca sejauh ini dan secara batin beresonansi dengan kata-kata ini, maka itu adalah tanda jiwa Anda sedang bersiap untuk sesuatu yang baru. Mungkin untuk melepaskan apa yang menahan Anda. Mungkin untuk membuka diri terhadap apa yang akan datang. Mungkin untuk menyadari bahwa apa yang Anda cari sudah lama ada di depan Anda. Hanya saja Anda melihatnya dengan mata yang berbeda sampai sekarang. Jung meninggalkan kita dengan wawasan yang indah. Pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi apapun, keduanya berubah. Jika orang yang sedang Anda pikirkan sekarang telah mengubah Anda secara mendalam dengan cara apapun, maka mereka telah memenuhi tujuan mereka, terlepas dari apakah mereka tinggal atau pergi. Cinta sejati tidak selalu berarti keabadian. Terkadang itu berarti transformasi. Tidak perlu selamanya. Terkadang itu tepatnya apa yang Anda butuhkan saat ini untuk belajar, untuk tumbuh, untuk berevolusi. Kedua jenis cinta, yang abadi dan yang sementara, adalah suci, perlu, dan sempurna pada saat dan tujuannya. Tugas Anda bukanlah untuk mengenali pada pandangan pertama apakah seseorang adalah takdir Anda. Tugas Anda adalah untuk tetap sadar, otentik, dan terbuka, untuk terus tumbuh, menyembuhkan, berkembang, percaya bahwa jiwa Anda tahu persis apa yang dibutuhkannya dan kapan. Dan di atas segalanya, untuk mengingat bahwa Anda juga adalah takdir orang lain. Bahwa Anda juga memiliki sesuatu yang unik dan indah untuk diberikan. Bahwa Anda juga layak dicintai apa adanya dengan semua cahaya dan semua sisi gelap Anda. Bahwa Anda juga layak mendapatkan koneksi yang merayakan Anda, menghormati Anda, dan membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jika kata-kata ini telah menyentuh Anda secara mendalam, bagikan dengan seseorang yang Anda tahu perlu mendengarnya. Karena cinta sejati juga merangkul koneksi kita satu sama lain. Komunitas jiwa ini berkumpul di sini untuk tumbuh, menyembuhkan, dan bangkit bersama. Jangan mencari tanda-tanda luar untuk mengonfirmasi apa yang sudah Anda ketahui di dalam. Jiwa Anda adalah kompas terbaik yang Anda miliki. Percayalah padanya. Ikuti pesan-pesannya dan izinkan diri Anda menjalani cinta yang benar-benar layak Anda dapatkan. Cinta yang tidak membuat Anda lebih kecil, tetapi lebih besar. Cinta yang tidak mengikat Anda, tetapi membebaskan Anda. Cinta yang tidak melengkapi Anda, tetapi menghormati Anda dalam keutuhan Anda. Karena pada akhirnya, cinta setia yang sejati bukanlah orang yang datang untuk memperbaiki hidup Anda. Itu adalah kehidupan itu sendiri yang mengundang Anda untuk mencintai diri sendiri sedemikian rupa, sehingga Anda hanya memilih koneksi yang menghormati nilai Anda, menghormati keberadaan Anda, dan memelihara jiwa Anda. Itu, seperti kata Jung, adalah hal paling revolusioner yang dapat Anda lakukan untuk mencintai diri sendiri dengan cukup untuk tidak puas dengan kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Cinta sejati ada, tetapi pertama-tama Anda harus menjadi takdir yang Anda cari pada orang lain. Anda harus menjadi kedamaian yang Anda harap temukan.
Anda harus mewujudkan kepenuhan yang ingin Anda terima. Jung benar ketika dia berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Dan ketika Anda telah mencapai itu, cinta sejati tidak muncul sebagai pencarian yang putus asa. Ia muncul sebagai pengakuan alami saat dua jiwa yang sudah lengkap memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang bahkan lebih indah bersama-sama.